Nih masih unmute, harus unmute nih. Suara kan ini. Ternyata unmute-nya saya. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Oke. Kak. Apa kabarnya nih? Baik. Oke, kemarin yang doa pembuka sama doa penutup siapa? Ada? Kak. Oke, Anla ya. Bentar. Oke ya, kita nih mau Maila sama siapa kemarin? nah, Apriska, Kak. Oh iya. Maila sama Apriska. Recording in progress. Oh, sorry. Sebentar ya. Oke, kita mulai. Sorry, ada kesalahan teknis. Untuk memulai ibadah kita hari ini, silakan kita berdoa aja dulu ya. Kita masuk berdoa. Silakan yang berdoa pembuka hari ini. Kak, itu sambil ngebak gitu. Punya aku nih sambil ngebak gitu, Kak. Zoom-nya. Kenapa? Enggak bagus aja. Iya, jelas. Suaranya jelas kok. Oke, Kak. Teman-teman, sebelum kita ibadah, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesehatan agar bisa berkumpul bersama-sama di sini. Dan ya Tuhan, Engkau berkati kami dan Engkau menyertai kami agar ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Oke, terima kasih Maila untuk pagi hari ini. Ya, sebelum kita angkat satu pujian, Kakak akan kasih satu video dulu untuk kalian semua. Silakan Kak Pen.
Oke. Nih, adik-adik familiar nggak dengan musik tadi, dengar lagu tadi? Ada yang tahu nggak ini lagu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu boleh buka mic-nya. Ada yang tahu lagunya? Ini sangat familiar dan sangat sering dinyanyikan. Kak Pempem tahu? Tahu, Kak. Oke. Apa Kak? Lagu apa Kak? Kasihin Kak, kasih kode. Kidung Jemaat nomor 3. Oke. Ayo coba kita buka Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3. Kata depannya kami. Nah, ada yang bisa jawab Kidung Jemaat ya? Kakak minta Kami kita puji semua. dengan Ria. Oke, siapa yang jawab kami puji dari yang tadi? Priska. Oh, Priska. Wow, luar biasa. Cepat ya dapatnya. Jadi Kidung Jemaat nomor 3. Coba kayak kita kemarin kita belajar. Kita akan belajar tentang di balik lagu ini. Kakak coba kalian lihat di paling akhir dari lagu Kami Puji Dengan Riang. Di situ ada syair dan lagu. Coba cek di situ syairnya judulnya apa itu? Ada yang mau bacakan? Syairnya siapa? Ada yang lihat, ada yang baca? Di situ ditulis judulnya, ini judulnya ya versi bahasa Inggrisnya, Joyful, Joyful, We Adore Thee. Darinya penulis syairnya itu Henry van Dyke, 1907. Ini diterjemahkan oleh E.L. Sains 1978. Nah, di bawahnya itu ada tulisan lagu. Syair itu lirik ya. Lebih kepada lirik-liriknya. Kalau lagu atau musiknya itu coba ada yang mau baca nggak buat kita? Di bawahnya itu siapa? Ada yang bisa? Ada yang mau? Ada yang dapat? Siapa yang mau baca? Yang di akhir tuh ya, yang bagian lagunya. Siapa yang mau baca? Nggak ada ya nih? Cak, bisa Cak? Apa Cak? Ada nggak tulisan di bawahnya? Lagunya. Siapa yang buka? Anwar? Siapa? Tahu nggak siapa yang ininya? Ada lihat nggak? Di bawah ya, yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini tulisannya. Yang ini. Ada yang mau baca? Oke. Itu yang bikin musiknya itu Ludwig van Beethoven. 1824. Oke. Beethoven ada yang tahu? Ini musisi terkenal. Ya, kita akan masuk ke situ. Silakan Kak Pempem. Kita akan intermezzo sedikit. Intermezzo itu selingan ya. Kita akan belajar tentang kisah di balik lagu Kidung Jemaat nomor 3. Kami Puji Dengan Riang. Hai, Puji Dengan Riang itu sudah diterjemahkan ya, ke dalam bahasa Indonesia yang dengan judulnya Joyful, Joyful, We Adore Thee. Silakan Kak, lanjut. Oke, kalau kita lihat di Ludwig van Beethoven atau dikenal dengan Beethoven,
Jadi ini orang ini adalah seorang yang kalau di dalam Kidung Jemaat kita ini yang buat musiknya ya, seorang komposer. Jadi Van Beethoven ini lahir tahun 17 Desember 1770 di Jerman. Dan dia ini adalah komposer dan pianis musik klasik. Oke. Dan dia ini adalah yang menciptakan musik tadi ya, yang judulnya yang kalian tonton tadi videonya, itu musiknya itu ada di Simfoni nomor 9 yang judulnya Ode to Aux ya. Oh, bukan Ode Toksu ya. Itu bahasa, kalau di tulisan di sini Ode to Joy, tapi kalau cara bacanya itu Ode Toksu. Itu bahasa Jerman. Kalau bahasa ini Oda Andihinde itu bahasa ini ya. Bahasa Yunani kalau saya tadi dicek di Wikipedia. Jadi lagu yang tadi kita dengar itu judul ada diberi nama Oda Andihinde atau bisa disebut Ode Toksu kalau bahasa Jermannya. Itu dibuat tahun 1824. Simfoni nomor 9. Jadi Beethoven ini adalah seorang komposer tadi ya dan pianis. Nah, di sini kakak tulis ada dia menderita tuli. Ini yang menarik buat kalian semua. Jadi tahun 1797 atau 1798 dia ini mengalami penurunan dalam hal pendengaran. Nah, sampai akhirnya dia benar-benar depresi. Itu tahun 1817 dia depresi karena kehilangan pendengarannya. Sampai akhirnya 1824 di mana Ode Toksu itu tercipta, dia sudah bangkit dari depresinya ya, karena dia nggak bisa dengar waktu itu. Jadi lagu musik ini bukan lagu ya, musik ini jadi musiknya itu musik Simfoni nomor 9. Jadi ini musik klasik ya. Kalau adik dengar musik klasik itu dia nggak ada lagunya, jadi dia semua isinya nada-nada yang punya cerita gitu, emosi dan semacamnya kayak gitu. Jadi musik klasik ini yang dibuat oleh Beethoven dan di tahun itu 1824 di mana dia sudah benar-benar tuli. Bayangkan ya, dia di tahun semasanya itu dari 1797 dia mengalami penurunan pendengaran dalam mendengar sampai dia akhirnya tuli, dia depresi. Tapi tahun 1824 di tahun itu dia menciptakan sebuah musik dan dia melakukan konser ya di Wina waktu itu. Dalam konser itu, bayangkan dia itu sudah tuli loh, dia sudah tuli, dia menulis musik, tetap menulis musik, dan dia melakukan konser ya. Di situ dia jadi konduktornya dari simfoni besar itu, dan kejadian ini benar-benar luar biasa karena dia tuli, dia nggak tahu orang di belakangnya itu tepuk tangan sudah, dia tetap aja memimpin konser ya waktu itu di Wina itu. Sampai salah seorang
solois waktu itu yang menarik baju Beethoven buat ngelihat ke depan, melihat ke arah penontonnya bahwa sudah selesai gitu pertunjukannya gitu. Dia tetap main aja waktu itu Beethoven di tahun 1824. Dia sudah tuli ya waktu itu. Dan lagu ini musik ini dia ciptakan dari keterpurukannya dia ya, bahwa dia merasa bahwa di dalam musik itu dia mau menceritakan bahwa ada harapan untuk masa depan. Makanya lagunya sangat luar biasa sekali waktu kita dengar musiknya yang kita dengar, dan itu juga yang membuat, lanjut Kapten, yang membuat next Kapten, lanjut, ada satu orang yang mau nulis lagunya, ceket. Oke, ada satu orang yang menulis lirik ini dengan musiknya Beethoven ini, namanya Henry van Dyck. Ya, di sini ada tadi ditulis di Kidung Jemaat tahun 1907. Jadi Henry van Dyck ini adalah seorang pendeta, dia adalah seorang dosen, diplomat, dan penulis. Dia penulis buku, puisi, dan lagu. Dan karyanya yang dia tulis itu yang paling terkenal itu lagu ini ya, Joyful, Joyful We Adore Thee, 1907. Jadi orang inilah yang menulis lirik lagu ini dari musik Beethoven tadi ya, yang Ode Toksu tadi ya. Jadi judulnya dia kasih judul Joyful, Joyful We Adore Thee. Jadi Henry van Dyck ini adalah lahir 10 November 1852 di Germantown, Pennsylvania di United States. Jadi dia ini orang Amerika ya. Jadi yang tadi orang Jerman, dan Beethoven itu orang Jerman ya. Jadi yang musiknya Van Beethoven itu dari Jerman. Jadi yang penulis lirik lagunya itu Henry van Dyck-nya dari Amerika, United States. Oke, jadi itu ya yang mau Kakak sampaikan, bahwa selalu ada cerita ya di balik lirik-lirik lagu, seperti yang kita tadi lihat ya, yang kami puji dengan riang tadi, tapi yang kita dengar tadi versi bahasa Inggrisnya ya. Dan ini fakta yang mau Kakak bagikan buat kalian ya. Jadi kita tahu ini siapa penulisnya, siapa yang buat musiknya. Jadi ini sebagai pengetahuan juga buat kita. Gitu. Ini sangat luar biasa. Kakak mau highlight bahwa Beethoven itu seorang yang tuli, dan lagu ini dia buat dan dia juga tampilkan di sebuah konser itu, keadaannya waktu itu dia tuli. Jadi kita bayangkan gimana orang tuli bisa menulis nada-nada yang indah. Dan di dalam musiknya itu dia menceritakan bahwa dia memiliki harapan, menunjukkan harapan. Nah, ini benar-benar karyanya yang terakhir dan karyanya yang paling sukses ya, setelah dia mengalami keterpurukan. Itu 12 tahun dia nggak naik panggung, 12 tahun akhirnya dia konser lagi, dia membuat musik lagi, dan musik ini yaitu yang judulnya Ode Toksu tadi ya. Atau ya kita bisa bilang kami puji dengan riang kalau versi bahasa Indonesianya. Oke, sekarang kita mau angkat pujian ya lagu ini.
lagu Kami Puji dengan Riang bersama-sama. Kita sudah tahu ya cerita di balik musik dan lirik lagu ini.